Saya akan coba share screen dulu terkait dengan bahan yang akan kita sampaikan. Baik, mudah-mudahan ini nampak ya di tempat saudara semua terkait dengan bahan yang sudah saya share. Saya share screen. Jadi judul pada pertemuan hari ini adalah mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan politik dengan menggunakan hukum pidana. Jadi kebijakan penanggulangan kejahatan politik dengan hukum pidana. Nah, sebagai dasarnya bahwa kita harus memulainya dari kriminalisasi kejahatan politik. Jadi sebelum menggunakan hukum pidana untuk menjadi jalan penegakan hukum dalam rangka terjadinya kejahatan-kejahatan politik, maka yang harus dilihat dulu adalah mengenai kriminalisasi kejahatan politik. Jadi dalam penanggulangan kejahatan politik, itu yang pertama harus diawali dengan kebijakan formulasi tentang perbuatan apa yang akan dikriminalisasi. Mungkin Pak Usni sudah menjelaskan bahwa kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang dahulunya bukan merupakan perbuatan pidana, kemudian pada hari ini perbuatan tersebut dipositifkan menjadi perbuatan hukum, menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Begitu juga kebalikannya daripada dekriminalisasi. Jadi kalau dekriminalisasi itu kebalikannya, yang dahulunya perbuatan itu dipidana, kemudian pada hari ini perbuatan tersebut dipositifkan, dihilangkan sifat pidananya, sehingga dia tidak dapat untuk dipidana kembali. Nah, jadi melihat kriminalisasi sebagai tindak pidana atau kejahatan politik. Nah, kebijakan ini memang sangat tergantung pada konsep ataupun pengertian maupun kriteria daripada kejahatan politik itu sendiri. Jadi sebelum kita menyebutkan bahwa kejahatan politik itu dapat dipidana atau bisa dikriminalisasi, maka kita harus lihat adalah konsep, pengertian, maupun kriteria daripada kejahatan politik itu sendiri. Nah, kalau kita melihat berbagai referensi, tentu bahwa kriminalisasi terkait dengan kejahatan politik ini belum ada kriminalisasi. Jadi secara formal saat ini bahwa tidak ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana politik. Nah, jadi istilah kejahatan politik atau delik politik ini bukan istilah yuridis, tetapi hanya istilah ataupun sebutan umum atau disebut juga sebagai public term untuk menyebut daripada kejahatan politik. Karena di dalam perundang-undangan, apakah itu di dalam KUHP sendiri maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, itu tidak ada disebut sebagai kejahatan politik maupun tindak pidana politik, ataupun delik politik dan lain sebagainya. Artinya kejahatan-kejahatan politik ini belum sama sekali diformulasikan ada di dalam undang-undang. Nah, ataupun penyebutannya itu belum ada. Tetapi melihat perbuatan-perbuatan yang terjadi pada saat ini, maka kejahatan politik itu dapat dijadikan ataupun dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Jadi sampai saat ini memang belum ada kriminalisasi terkait dengan kejahatan politik, walaupun anasir ataupun bentuk-bentuk lain yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik hari ini sudah banyak juga yang sudah dipidana walaupun dengan pasal yang lain. Maka di dalam pembaharuan hukum pidana ataupun politik hukum pidana ini kan diharapkan bahwa ada suatu rancangan ke depan, ada suatu formulasi yang khusus mengatur terkait dengan kejahatan politik. Jadi kejahatan politik memang belum diatur begitu serius ya.
Bahkan belum ada kriminalisasi yang ada baik di dalam KUHP sendiri maupun di berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, kalangan ilmiah pun belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik. Karena tidak adanya kata sepakat. Karena tidak adanya kesepakatan dari semua pihak, terutama adalah misal dalam hal ini perancang peraturan perundang-undangan, apakah itu pihak legislatif maupun eksekutif, yang untuk merancang menjadikan sebagai suatu dasar untuk diaturnya kejahatan politik masuk dalam kategori perbuatan yang dikriminalisasi, ini belum mendapatkan tempat yang begitu baik, ya, sehingga belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa karena belum adanya kriminalisasi terkait dengan kejahatan politik, maka ruang lingkup kejahatan politik ini bisa kita lihat. Nah, jadi secara spesifik memang tidak diatur apa yang dimaksud dengan kejahatan politik itu sendiri. Tetapi ruang lingkup yang memberikan dasar ataupun informasi kepada kita bahwa apa-apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ataupun pembahasan ataupun hal-hal perbuatan ataupun jenis kejahatan yang masuk dalam kategorinya kejahatan politik. Yang pertama adalah kejahatan terhadap negara atau keamanan negara. Yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem politik. Yang ketiga, kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Yang keempat, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bermasyarakat, bernegara, maupun berpolitik. Yang keempat, yang kelima, kejahatan yang mengandung unsur maupun motif politik. Yang keenam, itu adalah kejahatan dalam meraih ataupun mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan itu sendiri. Yang ketujuh, kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik. Yang kedelapan, kejahatan oleh negara atau penguasa, politikus. Dan yang terakhir adalah kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau berpikir anak pidana sulit menulis judul skripsi apa yang akan ditulis, ini 9 hal ini bisa dijadikan sebagai judul skripsi sebenarnya. Jadi 9 hal ruang lingkup kejahatan politik ini bisa ditulis dalam perspektif skripsi mahasiswa S1. Kan hanya menggambarkan apa adanya saja di dalam, hanya mendeskripsikan apa adanya dalam penulisan tugas akhir tersebut. Jadi di sini bahwa ruang lingkup kejahatan politik itu secara umum ada 9 jenis ataupun ruang lingkup daripada yang masuk kategori dalam kejahatan politik. Nah, secara khusus lagi, secara spesifik, ternyata kejahatan politik itu ada dalam 2 kelompok. Nah, jadi secara spesifik ada 2 kelompok yang dikatakan sebagai kejahatan politik. Yang pertama adalah kejahatan oleh pemegang kekuasaan, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Nah, kategori yang pertama, kejahatan oleh pemegang kekuasaan ini adalah dilakukan oleh pejabat, penguasa, maupun politikus. Sedangkan kejahatan terhadap sistem kekuasaan ini dilakukan oleh warga masyarakat. Dan ini sebenarnya, dua kelompok ini sebenarnya masuk dalam kajian kejahatan politik. Nah, jadi di kelas ini, dalam ruangan ini, dalam Zoom ini, bisa ini dijadikan sebagai salah satu rujukan ataupun dasar untuk menulis skripsi. Nah, jadi kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Jadi skripsi itu bukan ditulis hal-hal yang umum ditulis oleh orang lain ataupun yang sudah kebanyakan orang tulis. Tapi coba kita tulis karya kita yang itu bisa menjadi karya seumur hidup kita. Yang itu nggak akan terulang lagi. Mau kita perbaiki lagi, kalau sudah dicetak itu
Mungkin kalau untuk di kampus nggak bisa lagi, kecuali di luar, apakah mau diperbaiki, mau dibukukan dan sebagainya. Jadi secara khusus bahwa kejahatan politik itu 2 dari 9 tadi dikerucutkan lagi, dispesifikkan lagi menjadi 2, kejahatan oleh pemegang kekuasaan, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Kita bahas yang pertama adalah mengenai kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Nah, harus dipahami bahwa kejahatan oleh pemegang kekuasaan ini dilakukan oleh pejabat, penguasa, maupun politikus. Jadi, pelakunya dari kejahatan politik yang berkategorinya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dengan makna bahwa orang yang berkuasa. Nah, maka kategori pertama itu dilakukan oleh pejabat, penguasa, ataupun politikus. Nah, kejahatan pemegang kekuasaan, kejahatan ini sering disebut dengan istilah antara lain kejahatan ataupun tindak pidana jabatan. Nah, maka nanti di dalam berbagai literatur, apakah di dalam literatur Indonesia maupun dalam literatur asing, tentu tidak akan tentu harus familiar dengan istilah-istilah misalnya yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Pengertiannya sama, hanya saja berbeda disebutkan. Nah, ini kan tergantung karena ketidaksamaan pandangan atau pendapat mengenai kejahatan politik ini, maka terminologi ataupun peristilahan dari kejahatan politik yang terkait dengan pemegang kekuasaan, maka muncul istilah-istilahnya sangat banyak. Saya mengutip ada 6 istilah. Yang pertama adalah crime of the powerful. Nah, itu sama juga, artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang kejahatan orang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah ada abuse of public and political power. Artinya ada penyimpangan yang dilakukan kepada publik oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan di bidang politik. Ada crime by government. Nah, ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Selanjutnya ada crime of politician in office. Artinya memang orang-orang yang ada di dalam kekuasaan juga. Misalnya di legislatif. Ada top head crime. Nah, ini artinya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang, sering kita mendengar adalah ada blue collar crime, ada white collar crime. Nah, ini ada top head collar crime. Sama saja sebenarnya. Hanya penggunaan istilah yang berbeda digunakan, seperti kalau di Indonesia ada penasihat hukum, ada pengacara, dan ada advokat. Sama saja, tetapi penyebutannya yang berbeda-beda. Orangnya sama, tupoksinya sama, kewenangannya juga sama. Tapi ada yang disebut penasihat hukum, ada yang disebut advokat, ada yang disebut pengacara. Nah, begitu juga dengan kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Nah, yang terakhir adalah ada white collar crime, kejahatan kerah putih. Nah, tentu kalau kerah putih ini kan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan itu. Nah, makanya di awal tadi, bahwa pelaku kejahatan oleh pemegang kekuasaan ini adalah ada pejabat, ada penguasa, dan ada politikus. Nah, jadi di situ dia subjeknya. Subjek daripada kejahatan oleh pemegang kekuasaan ini adalah ada pejabat, ada penguasa, dan ada politikus. Ketiga subjek ini memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu terkait dengan kewenangan yang ia miliki. Nah, mengapa misalnya undang-undang ataupun kejahatan politik ini tidak dipositifkan menjadi undang-undang ataupun dibuat menjadi satu aturan khusus misalnya? Ya karena orang yang membuat ini bisa juga kena misalnya. Ini kan produk hukum itu kan dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR. Nah, pemerintah memiliki kekuasaan, DPR juga memiliki kekuasaan.
Maka dalam konsep pembaharuan hukum pidana ataupun politik hukum pidana diarahkan supaya ada suatu kebijakan penanggulangan kejahatan. Menggunakan apa? Menggunakan hukum pidana. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategorinya adalah kejahatan terhadap politik. Nah, selanjutnya adalah ada pendapat Spinelli dalam artikelnya Crime by the Government dalam Congress of Penal Law di Rio Janeiro 1994. Dia mengatakan bahwa crime of politician in office and top head crime terdiri atas. Jadi crime of politician tadi, kejahatan-kejahatan terhadap pemegang kekuasaan tadi, kejahatan yang pelakunya adalah politisi, politikus, pejabat, dan penguasa, maka kejahatan crime of politician ini terdiri dari yang pertama adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dasar atau pokok mengenai perjuangan kekuasaan dan permainan politik, violence of the basic rule of the strangle the power and of the politician game. Jadi dalam hal ini bahwa ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dasar atau aturan pokok mengenai perjuangan kekuasaan. Nah, atau ada permainan politik di dalam. Nah, termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain pengkhianatan kepada negara, high treason. Jadi high treason ataupun pengkhianatan kepada negara masuk juga dalam kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Karena hari ini orang yang berkhianat, orang yang potensial untuk berkhianat kepada negara adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Hari ini kalau kita mau berkhianat kepada negara, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Makanya dia ini harus dimasukkan ke dalam undang-undang yang bersifat khusus kejahatan politik ini. Karena apa? Pelakunya, objeknya adalah khusus, yaitu pejabat, penguasa maupun politikus. Yang dikatakan sebagai crime of politician ini apalagi misalnya kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Ada pelanggaran terhadap konstitusi negara. Ada pelanggaran terhadap konstitusi negara. Nah, jadi pelanggaran konstitusi negara bukan hanya pelanggaran yang bukan hanya pidana saja, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan terhadap sumpah jabatan. Makanya setiap pejabat itu kan dalam perkembangannya ini kan selalu dalam setiap pelantikan ini kan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Supaya apa? Supaya ia tidak berkhianat kepada negara. Supaya apa? Supaya ia tidak melakukan pelanggaran konstitusi. Begitu ia menerima jabatan tersebut dan dilantik, maka otomatis pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada publik saja, tetapi ada pertanggungjawaban individual yang sifatnya vertikal, yaitu kepada sang khalik, yaitu kepada sang khalik atau sang maha kuasa, karena semua manusia itu akan kembali. Nah, selanjutnya ada delik-delik pemilu. Nah, delik-delik pemilu ini kan misalnya ada penyuapan, ya kan, ada money politik dan lain-lain sebagainya yang masuk di dalam kategori tindak pidana pemilu. Nah, tentu orang yang menyuap ini kan bukan orang sembarangan juga, delik-delik pemilu ini. Selanjutnya adalah manipulasi dan intervensi ilegal dalam pemilu. Ini masuk juga dalam kategorinya adalah kejahatan terhadap pemegang kekuasaan. Misalnya bagaimana penyelenggara pemilu misalnya ini bersubahat ini dengan penyelenggara negara, bersubahat dengan incumbent. Nah, ini kan paling potensial terjadi misalnya.
manipulasi dan intervensi ilegal dalam pemilu. Ini termasuk dalam kategorinya adalah kejahatan terhadap pemegang kekuasaan. Karena kalau tidak memegang kekuasaan, siapa yang bisa diintervensi? Tentu tidak ada. Orang yang mampu mengintervensi orang lain, ataupun lembaga lain, ataupun institusi lain, tentu orang tersebut adalah memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan yang diperolehnya melalui jabatan dan kewenangannya. Nah, jadi intervensi itu akan berlaku manakala yang mengintervensi itu jauh lebih besar kekuasaan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ada mata-mata politik, ya kan? Political spying. Jadi ada mata-mata politik juga. Jadi dalam hal ini juga dikatakan sebagai kejahatan terhadap pemegang kekuasaan. Nah, karena politik itu kalau tidak dibangun dengan rasa kebangsaan, tidak dibangun dengan rasa kebersamaan, tidak dibangun dengan rasa etika yang benar, maka yang terjadi adalah terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan di dalam kita berkonstitusi, terutama di dalam seseorang itu menjadi pejabat negara. Selanjutnya adalah ada kategori crime of politician. Crime of politician ini yang juga masuk di dalam kejahatan terhadap pemegang kekuasaan adalah pelanggaran HAM warga masyarakat untuk meraih dan mempertahankan kekuatan politik. Antara lain adalah ada political assassination, pembunuhan karakter. Ada political assassination, ada pembunuhan karakter atau political murder. Nah, ini kan sering terjadi kalau kita lihat. Jadi untuk memenangkan suatu pilkada ataupun pemilu, ini kan setiap calon ini kan berupaya untuk melakukan segala hal dia di situ. Apapun ia akan lakukan, yang penting dia bisa menang. Apapun caranya, termasuk menghalalkan segala cara. Nah, ini juga masuk dalam kategorinya adalah kejahatan terhadap pemegang kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah ada abduction atau penculikan. Coba kita lihat misalnya. Pesta demokrasi harusnya itu kan masyarakat senang, bahagia akan memilih pemimpin yang baru. Tetapi di tengah-tengah prosesi itu, di tengah tahapan-tahapan pemilu, banyak terjadi juga tindak pidana, diantaranya adalah penculikan. Apakah yang diculik adalah penculikan terhadap calon, ataupun penculikan terhadap masyarakat yang itu akan mengganggu proses demokrasi yang sedang terjadi. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah ada unlawful arrest, ada pelanggaran hukum. Apapun itu misalnya, mencabut baliho, melakukan kekerasan, serangan fajar misalnya dikasih uang 100.000 bagi pemilih. Kan sering itu kita lihat. Jadi serangan fajar subuh besok pemilihan ke TPS, ini tim ses ini semua bergerilya, begitu subuh datang malam-malam ke rumah orang, dukung pilih ini atau dukung saya dan lain sebagainya. Ini ada uang, ini ada sarung dan lain sebagainya. Maka itu masuknya adalah sebagai unlawful arrest, pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh politisi. Nah, tadi subjeknya kan kejahatan pemegang kekuasaan itu ada pejabat, ada penguasa, dan ada politisi. Nah, bagi-bagi uang kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kenapa hari ini nggak ada bagi-bagi uang? Kenapa di tengah pandemi ini nggak ada? Seandainya pandemi ini musimnya adalah musim kampanye pemilu, mungkin masyarakat, mungkin negara nggak perlu capek-capek menyediakan membuat BLT dan lain sebagainya. Karena apa? Karena calon-calon anggota legislatif ini kan melakukan berbagai upaya
supaya ia dapat terpilih atau terpilih kembali. Nah, apapun caranya, termasuk dengan cara menyuap, menyogok, dan lain sebagainya. Atau memberi bantuan. Hari ini coba kita lihat. Pemilu masih 2024, masih 3 tahun lagi, ini pejabat nggak ada yang turun. Anggota dewan nggak ada yang melihat. Artinya legislatif itu, karena apa? Karena pemilu masih panjang, masih lama. Nah, artinya mereka ya tidak bantuan-bantuan ataupun insentif yang diberikan kepada masyarakat itu ya hanya insentif untuk keterpilihan mereka saja. Maka hubungannya adalah sangat jangkanya adalah jangka pendek. Nah, yang ketiga adalah delik-delik yang biasa disebut sebagai korupsi dan skandal ekonomi, antara lain penggelapan kekayaan publik, penyuapan, favoritisme ataupun pilih kasih dalam pelelangan publik dan seleksi karyawan, termasuk penyalahgunaan informasi orang dalam, pemalsuan dokumen publik. Maka ini masuk juga dalam ranahnya adalah ranah kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Penggelapan kekayaan publik, bagaimana LHKPN yang harusnya dilaporkan kepada KPK, itu tidak dilaporkan secara jujur, tapi ada yang ditutupi, termasuk penyuapan. Ya, mungkin saudara-saudara di sini, kalian tahulah bagaimana informasi di luar pada hari ini, untuk masuk ke tempat tertentu, ya proses penyuapan itu tetap terjadi. Ya kan? Pendaftaran gratis, ya betul pendaftaran gratis. Tapi kalau mau untuk lulus, harus bayar, kan begitu. Bukan gratis ya. Kan sering kita dengar pamflet, pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya betul, tidak dipungut biaya apapun. Tapi kalau mau untuk lulus harus mengeluarkan biaya sebesar berapapun yang diminta. Nah, yang keempat, selanjutnya adalah ada penyalahgunaan informasi orang dalam. Nah, jadi ada informasi-informasi yang seharusnya informasi tersebut dijaga kerahasiaannya karena ada etika jabatan, ini diinformasikan keluar. Jadi setiap pejabat itu, tidak semua itu harus diinformasikan. Tidak semua itu harus diinformasikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan dokumen publik. Nah, bagaimana dokumen pajak itu dipalsukan, sehingga negara mengalami kerugian dalam perpajakan. Nah, berapa banyak negara rugi karena dokumen yang harusnya adalah dokumennya bersifat publik yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan laporan pendapatan ataupun penghasilan dari sebuah perusahaan, ternyata ini kan tidak dilaporkan secara baik. Ada pemalsuan dokumen. Nah, jadi pemalsuan dokumen yang dikatakan pemalsuan itu adalah bahwa isi yang ada di dalam dokumen itu tidak lagi isinya valid ataupun akurat, artinya sudah terjadi perubahan. Nah, yang keempat, semua delik lainnya yang dilakukan oleh politikus, pejabat dalam melaksanakan tugasnya, apapun itu. Nah, ini memang sangat luas pengertiannya. Semua delik lainnya yang dilakukan oleh politikus, pejabat dalam melaksanakan tugas. Nah, nanti ini bisa dibaca lah. Selanjutnya bahwa Kongres ke-6 tahun 1980 mengatakan bahwa kejahatan politik ini sulit dijangkau secara efektif oleh hukum. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang melakukan itu cenderung berlindung di bawah hukum itu sendiri. Berlindung melalui hukum itu sendiri. Nah, makanya sulit. Hari ini bagaimana kita mau mengatasi ada korupsi misalnya di kejaksaan? Kalau kejaksaan itu dia juga sebagai penyidik, juga sebagai penuntut. Makanya karena sulit kita karena yang periksa mereka juga, ya kan, yang proses mereka juga, dan lain-lain sebagainya. Siogianya ditekan dengan memperkuat norma etik dan norma profesional, antara lain lewat sarana Code of Ethics of the Public Service dan Code of Conduct for Law Enforcement Official. Nah, harusnya ada kode etik di situ. Nah, ada Code of Conduct.
terkait dengan norma etik. Nah, etik itu kan mengenai perilaku baik dan buruk. Nah, selanjutnya yang kedua, tadi kejahatan terhadap pemegang kekuasaan. Maka yang kedua ini adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Nah, kejahatan terhadap sistem kekuasaan ini meliputi tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap kepala negara, terhadap pejabat negara dan lembaga negara, atau lembaga kedaulatan rakyat, terhadap konstitusi dan lambang kenegaraan, terhadap kewajiban dan hak konstitusional kenegaraan, terhadap ketertiban umum, terhadap sistem peradilan, dan sebagainya. Nah, maka di berbagai negara dijumpai istilah ada offense against the states, ya kan? Offense against the internal security of kingdom, nah, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat sangat banyak sekali varian daripada kejahatan politik ini. Makanya kejahatan itu hanya disebutkan dalam term publik saja, hanya pendapat publik saja. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup perlindungan terhadap keamanan negara. Misalnya kalau kita melihat dalam KUHP, tapi ini kan tidak disebutkan sebagai kejahatan politik. Ada dia pasalnya, tapi dia tidak disebutkan secara spesifik kejahatan politik. Misalnya kejahatan yang terkait dengan delik yang dilakukan oleh politikus atau pejabat yang melaksanakan tugasnya. Ini kan sangat luas sekali. Nah, maka ada makar terhadap presiden dan wapres, ada makar terhadap wilayah negara, ada pemberontakan, permufakatan jahat, membahayakan kenetralan negara, dan lain-lain sebagainya. Artinya itu bisa dilihat di dalam pasal 104 dan 120, pasal 104 dan pasal 129. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Ada? Ada, Pak. Ya, silakan Syahrul. Jadi Pak, pemberian sembako kepada masyarakat agar memberikan suaranya kepada partai bersangkutan, itu kan melanggar HAM. Terus hak siapa saja yang dilanggar, Pak? Jadi pemberian sembako dalam rangka untuk kepentingan pemilu, jelas itu namanya suap. Namanya itu adalah suap. Penyuapan. Nah, tetapi kalau pemberiannya itu tidak diiming-imingi, pilih saya dan lain sebagainya, saya rasa nggak ada masalah. Nah, jadi pelanggaran HAM itu dalam konteksnya kenapa dalam yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, ada hak asasi manusia yang dilanggar di situ. Nah, hak asasi yang pertama adalah untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Cuman persoalannya lagi-lagi masyarakat kita kan nggak semuanya cerdas dalam berpolitik. Nggak semua masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah fanatik dengan partai tertentu, begitu dia apapun yang terjadi di partai itu, yang jelas dia akan pilih itu. Nah, karena kadang-kadang di dalam pemilu ini logika berpikir masyarakat juga tidak